Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ribi Juliana. Di sini saya akan merangkum buku Geografi Sejarah dari bab 1 sampai 5. Dalam memahami perjalanan manusia di muka bumi, kita seringkali dihadapkan pada dua pertanyaan. Bagaimana lingkungan membentuk sejarah dan bagaimana sejarah mengubah lingkungan? Disinilah geografi dan sejarah saling bertemu, membentuk disiplin waktu yang disebut geohistori. Istilah ini menggambarkan sebuah perspektif di mana ruang geografis dan waktu sejarah digabung untuk memahami perjalanan hidup manusia. Geografi sejarah bukan sekedar mengkaji peta atau mengenang masa lalu. Ia menjadi jembatan yang membantu kita melihat bagaimana alam mempengaruhi jalannya peradaban, dan sebaliknya, bagaimana manusia merespon alam dengan adaptasi, inovasi, hingga konflik. Ketika kita berbicara tentang geohistori, kita tidak hanya membahas peristiwa, tapi juga konteks seruang di mana peristiwa itu terjadi, gunung-gunung, sungai-sungai, dan lembah-lembah yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Sejarah bukan hanya sekumpul fakta yang terurai begitu saja. Ia memerlukan fondasi teori untuk memberikan makna. Beberapa teori sejarah menekankan peran individu besar yang mengubah jalannya peristiwa. Sementara yang lain melihat sejarah sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Di Indonesia sendiri, pemikiran tokoh seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo mengajarkan bahwa sejarah nasional harus dilihat dari berbagai dimensi, termasuk budaya, ekonomi, dan sosial, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Di tanah air kita, konsep geohistori telah lama digunakan untuk memahami sejarah kerajaan-kerajaan yang lahir di lahan basah Nusantara, dari Kerajaan Kutai di Kalimantan hingga Sriwijaya di Sumatera. Peran sungai dan muara sangat besar dalam membentuk pusat-pusat peradaban. Ini menunjukkan bahwa lokasi geografis bukan hanya latar cerita, melainkan pemain utama dalam panggung sejarah. Hubungan antara manusia dan alam seringkali kita lihat melalui dua lensa utama, determinisme dan posibilisme. Determinisme mengangkat bahwa alam menentukan segalanya, namun posibilisme mengajarkan bahwa alam hanya memberikan kemungkinan dan manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Contohnya nih, ketika manusia membangun sawah di lereng bukit atau membuat terusan untuk mengendalikan air, itu adalah bukti adaptasi mereka terhadap tantangan alam. Dalam memahami sejarah sendiri, geohistori memberi kita perspektif baru. Ia mengingat kita bahwa peristiwa besar seringkali terjadi karena konteks geografis yang unik. Banjir, gunung meletus, dan musim kemarau yang panjang bisa membuat titik balik dalam perjalanan sebuah peradaban. Dengan mengkaji faktor-faktor seperti iklim, bentuk tanah, dan lokasi geografis, kita dapat lebih memahami mengapa suatu peristiwa terjadi dan bagaimana ia membentuk masa depan. Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya belajar dari masa lalu, tetapi juga menekankan pelajaran yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Geohistori adalah mengingat bahwa sejarah dan geografi bukan hanya tentang apa yang ada di masa lalu, tetapi juga tentang apa yang bisa kita ciptakan untuk masa depan. Jika ada penyesuaian khusus, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.